Pengamat murka Roy Suryo jadi tersangka kasus Jokowi karena hal sepele, musibah kita punya negara. Roy Suryo sama teman-temannya udah resmi dijadikan tersangka dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Menurut gua ini bagus, karena ntar pengadilan bisa ngebuktiin ijazahnya Jokowi itu sebenarnya asli atau palsu. Dan jujur, dari semua isu yang nyerang Jokowi, cuman urusan ijazah palsu ini dong yang awalnya gua nggak percaya. Tapi karena ngelihat penjelasan ilmiah dari Roy Suryo sama teman-temannya, plus respon Jokowi dan pendukungnya yang ribet, terus muter-muter nggak karuan, lama-lama aku jadi mikir, jangan-jangan ijazah Jokowi itu beneran palsu. Kalau kata temen gua yang ngerti hukum, Roy Suryo sama teman-temannya tuh nggak bakalan divonis bersalah kalau Jokowi nggak ngasih lihat ijazahnya sekaligus membuktikan keasliannya. Terus gue tanya lagi, bukannya si Bambang Tri itu dulu divonis penjara padahal Jokowi nggak pernah ngebuktiin ijazahnya di pengadilan? Kok bisa gitu? Jawabannya dia, yang gue sampein itu kan kalau menurut hukum di Indonesia. Kalau hukum di negara ini kan ya lu tahu sendiri lah, kelihatan kayak punya si Jokowi, dan yang berlaku ya hukum Jokowi, bukan hukum negara. Ya, dengan status tersangkanya ini, para termul emang lagi pada happy-happy semua nih. Tapi ini justru bakalan membuat Roy Suryo sama temen-temennya jadi di atas angin. Karena seandainya nanti di penjara, headline-nya tuh jadi keren, yaitu di penjara karena melawan Jokowi. Itu bakalan jadi kebanggaan buat mereka. Tapi kalau ternyata pas di pengadilan itu terbukti ijazahnya itu palsu, apakah ada yang berani menjarain si Jokowi? Saya, Roy Suryo, selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F, dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights, ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik, ya. Jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk, ya, kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini, dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur, ya. Itu salah satu tergabung dalam tim, ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya, Pak Michael, yang terbebas dari klaster itu, ya, gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan, ya. Jadi ini clear banget, ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati, dan saya sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya, ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas bersama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama
RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Kapolda Metro Jaya sebut ijazah Jokowi yang dianalisa Roy Suryo CS hasil editan, ijazah aslinya ada. Yang diteliti sama Roy Suryo itu sebelum KPU ngasih salinannya itu udah sama persis yang diteliti mereka, karena yang memposting pertama di X itu Dian Sandi yang memperlihatkan ijazah Jokowi yang mereka ambil, terus mereka teliti, katanya beda fotonya gini-gini segala macam. Nah dari situ kan mulai kecurigaan tuh. Habis dari itu mereka datang ke KPU kan minta, akhirnya KPU nggak begitu ngasih kan. Nah sekarang dibilang editan, berarti yang ngasih KPU kemarin kan ngedit kayaknya, berarti KPU juga salah itu ngedit kayaknya, itu hasil editan itu salinan dari KPU kalau misalnya editan. Ini oleh orang yang ngaku-ngaku pakar yang menjadi dipakai oleh Polda Metro, ahli ya, dia mungkin nggak ngerti metode luminance gradients ini, Mas. Jadi dikatakan saya melakukan ini melakukan rekayasa, melakukan perubahan. Ini hasil software. Kalau misalnya program atau data, kemudian masukkan program luminance gradients itu untuk melihat apa? Untuk melihat irisan atau melihat tinggi atau relief daripada tulisan. Ini di sini kelihatan banget. Ijazah yang diduga atau 99,9% palsu tadi, ya, itu jelas selain dulu ya cerita A-nya keluar, A-nya mencotot. Lihat pada foto. Nggak usah orang pintar untuk menemukan. Foto itu di atas stempel atau di bawah stempel. Jelas banget. Ya, jadi kalau mata nggak bisa lihat dan kemudian ahli yang ada di sana mengatakan kelihatan kok dibesarkan warnanya. Lu melihat tempelan itu jangan hanya pakai warna. Ini namanya luminance and gradient. Luminance itu luminasinya. Tapi tahu dari mana Mas Roy kalau bukti ini yang dijadikan dasar bahwa Anda melakukan manipulasi? Itulah saya mendengar kabar dari dalam. Kan belum tentu. Iya, enggak, karena gini, setiap perubahan dari ijazah itu kemudian saya dituduh melakukan manipulasi. Jadi ijazah itu harus tampil apa adanya. Lah padahal kan ijazahnya diperiksa. Satu lagi sebenarnya, ada yang ketika saya melakukan ELA, Mas Aiman, pernah saya tampilkan yang gambarnya separuhnya gambarnya ijazah Jokowi. ELA itu error level analysis. Itu dituduh juga saya ini dituduh juga saya merusak gambar. Gimana harus rusak? Gimana saya merusak? Gambarnya sendiri sudah rusak kok. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duadi, sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusut. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, tidak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya?
Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, Iya. memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya Iya dong. gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran Iya nama dong, baik kan? baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Jadi terbalik Mahfud, ini Iya. sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang Iya, diproses. iya, tapi nanti di dalam kan penasehat hukumnya bisa dan begitu ya? hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu. Bisa, Ada kalau opsi begitu. itu Kalau juga mau ya? adil begitu dong. Iya. Ini iya. untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas. Tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Iya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Ya dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di peradilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Dibuktikan di situ. Nah, di situ kalau hukum mau ditegakkan. Kalau saya oleh sebab itu sejak awal udahlah nggak usah ribut-ribut, damai aja lah gitu. Ini kan soal kan beli keaduan ya, karena keaduan. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya begitu ya. Saya sudah lama mengatakan gitu. Ya harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak. Apa sih bangganya mentersangkakan orang, menzolimi orang kayak begitu? Orang-orang ini kan setuju ditersangkakan, dimasukin penjara, mereka bahagia aja. Tapi minta aslinya hari ini supaya nggak bertambah korban. Itu aja. Jadi tujuan Pak Jokowi apa? Nggak tahu. Makanya saya bilang kita sakit jiwa kayak ini. Saya juga sakit jiwa melihat suasana begini. Kita bangga yang melihat ijazah kita itu sebuah kebanggaan kan, wibawa, kebanggaan. Bahkan kalau kita narasumber tuh S1 dijelaskan kuliah di sini, S2 di sini kan, nggak ada itu. Kita kerja juga diminta transkrip nilai kita kan. Oke. Kaitannya dengan kasus ijazah Gibran, udah? Ya ini yang menjadi problem. Kalau Gibran punya konsekuensi hukum, dia putra mahkota. Jadi kalau memang ini terbukti, memang ada manipulasi, dugaan ini ternyata memang benar. Apa yang dilakukan Roy Suryo CS ini meneliti ini, dan itu bisa sebenarnya problem baru di situ, dan itu bisa Gibran bisa dimakzulkan, tidak bisa main-main kalau manipulasi itu terjadi kan, soal ijazah beliau kan, ijazahnya Gibran itu punya konsekuensi. Tapi kalau Jokowi nggak ada, mau perdata mau pidana, yang ada korban. Karena kan mantan presiden kita nggak pernah ada juga yang dipenjara. Oke. Nggak ada Baik. kasus. Jadi pergerakan Roy Suryo CS ini lebih membahayakan Gibran dibanding ayahnya. Ya, makanya banyak statement orang ya, bukan saya dengar ya, nanti bisa ditelusuri juga bahwa penetapan tersangka Roy Suryo CS dan ini the power of kepepet dan kondisi yang tersulit gitu. Karena barangnya nggak ada yang aslinya dilihatin, tapi orang udah tersangkakan. Hanya bermodalan tim ahli lah, orang-orang pintar lah katanya, begitu diundang kan. Nah, yang menurut saya ini sudah kepanikan yang luar biasa. Nah, ada masalah baru sebenarnya. Jadi masalah Jokowi itu udah selesai. Ini masalah Gibran-nya. Masalah ijazah anaknya. Ya. Pra-peradilan ini sejauh mana ya efektif untuk melindungi hak-hak tersangka di tahap penyidikan? Kalau undang-undang menentukan sangat bagus gitu, bahwa pra-peradilan adalah untuk untuk melindungi hak-hak tersangka gitu kan. Itu gitu filosofi daripada pra-peradilan itu. Namun pada pelaksanaannya gitu kan, tidak semua berjalan sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam hukum acara kita. Karena saya katakan tadi, belum tentu 50 perkara pra-peradilan menang satu gitu. Ya inilah membutuhkan gitu sikap mental dan integritas dari para hakim kita. Ya, kita lihat saja hakim-hakim kita. Kalau dari sisi kepolisian, banyak yang menilai kasus ini sensitif ya Pak, karena menyangkut nama mantan presiden kita Pak Jokowi. Apakah polisi ini punya ruang independen dalam menangani kasus seperti ini Pak? Undang-undang memberikan ruang yang sangat independen. Bukan hanya kepada Polri saja ya, kepada Polri, kepada Kejaksaan, kepada Hakim, dan kepada KPK.
Walaupun misal ya, bahwa misalnya Pak Jokowi masih menjabat sekalipun, dia adalah warga negara dalam hukum, ya sama kedudukannya. Bukan, oh ini presiden, oh ini mantan presiden. Persoalannya adalah manusianya. Manusia penyidiknya, penyidik Polri, manusia penyidik KPK, manusia penuntut yaitu jaksa, dan manusia hakim yang mengadili baik tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali. Karena banyak yang dikecewakan gitu rakyat. Oke. Kalau Polda Metro Jaya sendiri ini bagaimana ya Pak? Kira-kira memastikan kasus ini benar-benar diusut tuntas hingga tahap pengadilan, dan apakah ada jaminan kasus ini tidak hanya berhenti di tahap penyidikan saja? Tidak bisa ya, karena Polri hanya sampai pada tahap penyidikan. Penuntutan itu sudah ruang lingkup kewenangan daripada jaksa penuntut umum gitu. Sedangkan memutus apakah perkara itu benar atau salah, terbukti atau tidak, itu wewenang daripada hakim sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau Polri tidak bisa menjamin, dia hanya bisa sampai pada tahap penyidikan. Pengamat politik PANI Syarwi Caniago murka dengan penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Menurut Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting itu, perkara pembuktian ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, adalah hal sepele. Mantan wali kota Solo dan gubernur Jakarta itu tak harus sampai menersangkakan orang. Seharusnya, menurut PANI, Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya ke publik untuk membuktikan keasliannya. Ya, ini musibah ya, musibah kita punya negara gitu. Cuma kan perasaan saya nggak enakan aja, perasaan kita. Kita semua, saya sakit jiwa atau semua rakyat Indonesia sakit jiwa semua dengan virus ini gitu. Virus ijazah ini dan ini lama-lama makin menjengkelkan, makin memuakkan, membosankan dan menjenuhkan, ujar PANI saat bicara di podcast Forum Keadilan TV, YouTube @Forum Keadilan TV, tayang perdana, Selasa, tanggal 11 November tahun 2025. PANI menilai isu ijazah yang bisa diselesaikan sesederhana dengan memperlihatkan secara langsung, sampai harus melibatkan kepolisian hingga proses hukum yang berbelit. Mungkin kalau dilihat oleh orang-orang asing, orang luar negeri mungkin ketawa sih mereka melihat Indonesia itu persoalan yang sederhana dibuat complicated, menyimpan penyakit, banyak masalah, ujarnya. PANI bahkan mengaku malu dengan ulah Jokowi dengan persoalan ijazahnya. Terlebih, Jokowi sudah 2 kali menjadi kepala daerah dan 2 periode menjabat presiden yang menggunakan ijazah saat pendaftarannya. Aneh sih bin ajaib kita malu sih saya sebagai negara termasuk orang Sumatera Barat, dunia lah ya melihat kita semua sakit jiwa kali ya termasuk saya mungkin, ujarnya. Roy Suryo tersangka. Mengutip Kompas.com, Roy Suryo dijerat pasal berlapis dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Jokowi. Roy Suryo masuk klaster tersangka bersama Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Mereka dijerat dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1, pasal 35 junto pasal 51 ayat 1, pasal 27A junto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Mereka dijerat dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1, pasal 35 junto pasal 51 ayat 1, pasal 27A junto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE.